Hai, nama gue Renol. Gue bekerja sebagai penulis. Gue adalah alumni siswa dari SMA paling ternama di kota gue. Apalagi kalau bukan SMA L, di sini gue akan mengisahkan kisah masa lalu gue di sekolah tersebut dalam diary ini. Semua bermula di hari Kamis 10 tahun lalu. Gue pindah dari Surabaya ke Tangerang karena bokap gue pindah kerja. Gue didaftarkan nyokap ke SMA L di pertengahan semester satunya. Tibalah hari dimana gue masuk sekolah. Gue melangkah kaki ke dalam kelas, memperkenalkan diri di depan kelas, dan gue duduk di bangku dekat jendela. Di saat itulah 3 orang mampir gue dan mereka membuka mulut secara serentak. Hai Reno, boleh kenalan gak nih? Kebingungan pun mengiyakan ketiga orang tersebut. Mereka pun berkata, Salam kenal, nama gue Renat. 2 orang ini adalah teman gue. Ini Theo dan ini Rahel. Kita bertiga adalah saudara. Salam kenal Reynold. Salam kenal Reno. disinilah kita berempat saling berjabat tangan dan memulai persahabatan. Dalam hati gue itu mereka betul-betul anak yang periang. Nah, lalu Rachel duduk di samping gue dan dia menyeletuk. Reno, kan lu anak baru nih untuk memperdalam persahabatan. Bagaimana kalau kita karaokean malam ini? Ide yang bagus, Rachel. Gue setuju dengan lu. Gue akan menunjukkan skill nyanyi gue yang luar biasa ini. Para bagus matamu. Terakhir kali kita karaoke, skormu bahkan tidak lebih dari 10. Tahu nih, lu gak usah sok keren depan anak baru dong, Theo. Hihihi. Oi, jangan kasih tahu aib gue lah di sini. Gue pun tertawa lirih melihat tingkah mereka. Gue memutuskan untuk ikut ke karaoke tersebut. Lalu gue menyampaikan bahwa kita harus mengajak beberapa orang lagi. Namun seketika sisi kelas hening, Rachel yang gelisah pun berkata, Kita hanya mengajak lu saja kok. Iya, betul itu Reynold. Tadi Reynat sempat ingin mengajak anak kelas ini, tapi mereka tidak mau. Ya gak, Reynat? Ya betul itu Theo. kelas pun menatap mereka bertiga dan mulai terdengar suara bisikan di antara mereka semua. Seakan-akan mereka sedang membicarakan ketiga orang di depan gue ini. Gue merasa sesuatu tidak beres, tapi enggan untuk mengatakannya. Gue pun hanya mengangguk dan itu janjian jam 4 sore di tempat karaoke. Di tempat karaoke kami bertiga pun bernyanyi bersama. Kita menyanyikan begitu banyak lagu yang asik. Lagu-lagu itu pun masih tersimpan di suatu aplikasiku di masa kini. Di saat semua sudah selesai menyanyi, Yakin lu udah menyadari Reno, tapi sebenarnya kita nggak bisa mengajak anak-anak kelas. Itu benar. Sebenarnya kita itu dikucilkan di kelas tersebut. Tiap kali kami mencoba untuk mendekati mereka, mereka selalu menjauh dari kita. gue yang sudah menduganya pun hendak bernapas lega. Namun ketika aku hendak membuka mulut, Renat pun menyela. Nah, kami sebenarnya bukanlah dari keturunan orang kaya. Kita adalah anak-anak miskin yang tinggal di pinggiran kota. Kita bisa sampai sekolah di sini karena kita masih beasiswa. Namun anak-anak kelas menganggap kami sampah, dikarenakan bukan keturunan bangsawan seperti mereka. Jadi maaf ya Reynold, kami sudah membawamu ke dalam pertemanan kami. Gue pun tidak bisa berkata lagi. Mereka pun menunduk dengan muka memelas. Theo pun berkata, Berjanjilah kepada kami, Reynold. Lu bakal menjadi teman kita selamanya, kan? gue pun mengiyakan permintaan Theo tadi. Karena rasa kasihan gue masih ada untuk mereka. Saat itulah wajah mereka yang pertamanya cemberut menjadi berseri kembali. Berbulan-bulan kami menghabiskan waktu bersama. Akhir semester kami ke Dufan bareng. Awal Februari kita ke Comic-Con bareng dan berbagai tempat lainnya. Awal Maret kami berkumpul di rumah gue sendiri. Kami mengobrol tentang banyak hal. Lalu terjadilah Pada tahu obrolan gak seperti ini. sebuah rumor tentang geng X di dekat sekolah? Nah, katanya geng itu berbahaya, Nold. Meskipun di sana sepi, tapi rumornya di situ tempat berkumpulnya bandar narkoba, tahu? Iya, gue juga pernah dengar rumornya, no. Mending tuh jangan main-main ke sana deh. Apalagi kalau sampai mencoba-coba narkoba maupun ikutan jadi bandarnya. Mana mungkin Reynold ingin mencoba narkoba? Itu kan barang terlarang. Gua pun tertawa untuk menyembunyikan rasa penasaran gua. Saat mereka semua pulang, rasa penasaran gua semakin tak tertahankan. Gua pun mencoba searching di internet tentang narkoba itu dan saya menemukan info bahwa narkoba memberikan
efek rileks, gue pun penasaran ingin mencobanya karena siapa tahu gue bisa menemukan suatu kebahagiaan lewat efek rileks itu. Kala itu adalah hari Kamis tepat 10 tahun lalu. Sebelum diary ini gue buat, gue mencoba untuk keluar rumah di malam hari, mencari kebahagiaan sejati yang gue inginkan saat itu. Gue pun menuju geng X. Di situ ternyata ada 5 orang sedang bercengkrama mengenakan seragam sekolah. Gue pun bersembunyi sambil mendengarkan percakapan mereka. Oi Cok, lancar gak bisnis ganja lu sama si Nia? Ya elah Cok, sini ya ngasih ganja mulu ke gua, katanya kliennya numpuk, kerjaan bandar narkoba itu sesulit itu ternyata. Ya mau gimana lagi, kita nggak bisa dapat duit sama obat. Itu kalau nggak nyetor ganja ke sini ya, masalah kita kan lagi numpuk nih. Kita bener-bener butuh obat itu Cok. Mending lu usahain untuk menuhin permintaan dia deh. Kayak bisnis lu lancar aja, cih. Gak usah belagu lu, di antara kita bertiga, ganja gua kan yang paling disukain Nia. Ya udahlah, si paling bagus dah ganja lu. Terus selain Stephen, oi Ray, ganja lu gimana? Teman sentosa lah Jan, ganja gue lagi bagus-bagusnya nih. Pasti Nia seneng dapet obat lagi. Belagu lu. Gua pun langsung tahu kalau mereka adalah penyetor ganja seorang bandar narkoba. Gua pun mendekat untuk mendengarkan percakapan itu lebih lanjut. Woi Curut, keluar lu, dikira gua nggak tahu kalau lu nguping pembicaraan kita ada di sini. Sini lu, sini. Gua pun mendekat sambil berlutut memohon ampun. Gua pun menceritakan kenapa gua bisa datang ke geng X, yaitu untuk mencari tahu tentang narkoba dan ingin mencoba untuk menjadi penyetor ganja demi mendapatkan uang serta Jan, obat-obatan kayaknya nih anak tersebut. bagus untuk dijadikan partner bisnis. Ajakin kek, bisa untung kita Cok. Oh, benar juga ya. Oke, anak Curut, gua akan menjadikan lu partner bisnis kita. Sebagai informasi, kita tuh bekerja di bawah naungan bandar narkoba bernama Nia. Sistemnya tuh kayak gini. Lu harus nyetor ganja sebulan sekali ke Nia, dan sebagai gantinya lu bakal dapet duit. Dan jika ganja lu bagus-bagus, Nia bakal ngasih produk narkobanya ke lu. Gua pun sangat tertarik dengan bisnis tersebut. Kala itu dipikirkan gua hanya satu, gua harus mendapatkan narkoba tersebut bagaimanapun caranya. Gua pun mengiyakan ajakan orang tersebut. Kita pun saling berkenalan. Oh ya, pertama-tama kenalan dulu dong sebagai partner bisnis. Gue Janu nih. Dua orang ini tuh Ray dan Stephen. Osu, salken Cok. Sustalken Cok. So, lu mau mulai besok? Gua pun langsung ke rumah setelah pamitan kepada Janu dan kawan-kawan. Gua tidur di atas ranjang gua, berharap hari esok cepat datang demi mencoba narkoba. Kebetulan besok adalah libur sekolah karena guru-guru sedang rapat. Gua pun tidur lalap. Esoknya gua kembali menuju ke Gang X. Ribuan chat masuk ke HP gua, itu adalah Renard, Rahel, dan Theo. Tentu gua nggak membalas mereka karena saat itu tujuan gua hanya satu, mendapatkan narkoba. Sesampainya di sana, gua pun diajak Janu ke suatu tempat dan ternyata itu adalah lahan kosong yang luas sekali. Gua pun diajarkan teknik menanam ganja dari Ray, membeli bibit ganja bersama Stephen, serta cara merawat ganja oleh Janu. Tiba saatnya ganja gua panen, gua pun menuju ke tempat perjanjian untuk menukar ganja dengan dia. Jadi, lu anak baru yang Janu bilang. Kenalin, gua Nia. Ini adalah asisten gua, Dea. Jadi bagaimana? Apakah Anda siap Gua bertukar pun dengan mengganggu. dia dan saya? Gila coy, ganja lu bagus bener. Bahkan ganja Janu yang terkenal bagus pun kalah dengan ganja ini. Lihat ini Dea, baru kali ini gua lihat ganja sebagus ini. Wah, ini sih bisa laku besar, Bos. Terima kasih sekali, Danu. Kau akan memperlancar bisnis kita. Oh iya, ini duit bayarannya. Sama obatnya juga. Kalau kau mau obatnya, pastikan ganjamu selalu seperti ini ya. Gua pun senang, bukan main. Gua menuju ke Gang X yang kebetulan sepi. Gua pun mencoba narkoba tersebut dan gila. Gua pun merasakan rasa rileks yang luar biasa. Rasanya benar-benar sangat enak. Gua pun menghabiskan sisa hari di Gang X untuk menghabiskan obat-obatan tersebut. Tak terasa sudah sore, gua pun pulang ke rumah dengan perasaan gembira. Sesampai di rumah, gua pun semakin ambisius untuk mendapatkan berbagai jenis narkoba ini. Gua sangat-sangat dibuat ketagihan oleh obat-obat tersebut. Gua pun tidur dengan perasaan bahagia. Selama sebulan ini bisnis gua dengan Nia semakin bagus. Gua mendapatkan begitu banyak narkoba berkualitas untuk gua konsumsi. Gua juga mendapatkan banyak uang dengan bisnis ini.
Gue jadi jarang main sama Theo dan kawan-kawan. Sebaliknya gue mainnya sama Janu dan kawan-kawan terus. Renault, gimana nih kabarnya? Ganja aman gak nih? Nggak usah ditanya lagi, Jan. Ganja dia aing ngalahin kualitas ganja elu dan itu sudah jelas. Ya elah, gue kan cuma nanya bujang, emang gak boleh? Nggak usah ribut dah lu pada, daripada itu mending kita ke diskotik yuk, mabok-mabokan sambil lihat cewek-cewek cakep. Nah, boleh juga tuh, Rey. Ikut ayo, Not. Lu perlu merasakan kenikmatan duniawi. Jangan berurusan sama narkoba melulu, lu. Gue mengiyakan ajakan mereka. Kami berempat berangkat menuju diskotik. Di situ gue mulai mengenal alkohol dan hasilnya enak sekali. 11-12 sama narkoba bikin candu. Sejak itulah gue menimbrung mulu sama teman-temannya Janu. Gue mulai gak peduliin 3 teman pertama gue tadi karena main sama teman-temannya Janu lebih asik ternyata. Suatu saat Theo, Rasel, dan Renard pun mengajak gue untuk ketemuan. Gue iyain aja ajakan mereka. Siapa tahu penting. Kita pun ketemuan di kafe terdekat. Renard mulai pembicaraan. Tahu tuh, padahal bulan lalu kau masih bermain bersama kami. Lu beneran gak ngapa-ngapain kan? Lu gak main sama anak-anak geng X itu kan? Sampai menjauh kami seperti ini. Not, lu udah gila kah? Lu kenapa mesti ke sono? Jangan-jangan lu udah masuk ke ranah narkoba. Not, saya dah sama kita. Narkoba itu hanya membuat lu semakin jauh dari Tuhan. Iya benar, kenapa gak main sama kita aja? Narkoba dan sejenisnya itu berbahaya, Not. Tahu tuh, padahal lu udah janji sama kita lu bakal Fisik amat lu, gua mau jungkir balik kayak mau makan tanah kayak gak ada urusannya sama lu. Mending lu pada diem aja. Diem aja dah, kalau sampai cepet ke polisi gua bunuh lu semua. Udah lah, mending gua ngurusin bisnis gua. Gua pergi meninggalkan mereka sambil emosi. Dari kejauhan gua bisa melihat mereka bertiga hanya menangis. Gua pun melanjutkan perjalanan ke ladang ganja gua. Setahun setelahnya, gua memutuskan untuk tidak sekolah. Gua membeli rumah mewah dari hasil bisnis gua dan membiarkan Janu dan kawan-kawan tinggal di rumah gua. Simpanan narkoba pun gue simpan di ruangan rahasia di mana hanya Janu dan gua yang tahu tempatnya. Tentu saja gue tetap mengasih uang ini ke orang tua, dan jika ditanyain alasannya kenapa bisa dapat uang ini, gue jawab aja kalau gue lagi trading. Hidup tuh kayak gini dong, Nol. Jangan sama orang tua terus lu. Lu tuh harus mandiri. Lagian kan lu lebih kaya. Jadi lu harus lepas dari orang tua. Betul tuh kata Janu, lu udah sukses, Not. Apalagi sampai membiarkan kita tinggal di sini. Usah banyak komen dah lu pada. Janu udah berbaik hati membiarkan kita tinggal di sini. Jadi mending kita nikmati aja bareng-bareng. Kalau gitu ayo kita bersulap. Kita pun bersulang sambil berpesta di rumah mewah gua. Tapi 2 hari setelahnya gua saat itu lagi sendiri di rumah dan Janu dan kawan-kawan lagi pergi karena ada urusan. Tiba-tiba depan rumah sudah banyak polisi berdatangan. Gua pun kaget setengah mati setelah melihat Janu dan kawan-kawan datang bersama gerombolan polisi tersebut. Janu pun menuduh gua kalau gua punya banyak narkoba. Lalu polisi pun menggeledah rumah gua ini dan stok narkoba gua ditemukan polisi. Ternyata selama ini gua cuma dimanfaatin Janu dan kawan-kawan. Mereka sengaja ingin menjatuhkan gua dengan cara membocorkan stok narkoba gua ke polisi agar dia menerima imbalan dan hak kekayaan gua menjadi miliknya. Gua pun dimasukkan ke penjara atas tuduhan pemakaian narkoba tersebut serta menanam ganja untuk kepentingan narkoba. Janu dan kawan-kawan pun meninggalkan gua. Keluarga juga tidak mengakui gua hanya sendirian di sini. Tiba-tiba Pak supir bilang gua kedatangan tamu dan gua terkejut. Oi, lihatlah ini. Kan udah gue bilang narkoba hanya menjatuhkan lu. Lu nya ngeyel sih. Gak usah berisik Theo, lu padahal yang paling
buat ketemu Reno. Pas ketemu kok malah ledek. Theo, sepertinya lo nggak bisa bohong. Hah? Mereka bertiga datang. Kenapa? Padahal gue udah membuang mereka. Batin gue. Gue tahu lu pasti bertanya-tanya kenapa kita datang kan, Nol? Gue juga udah menduga itu. Tapi kita kan teman, Nol. Bersama teman kan harus saling support. Iya, meskipun lu udah buang kita nggak akan buang lu, Nol. Gue pun menangis terseduh-seduh, air mata keluar deras dari mata gue. Gue pun memeluk mereka dari jeruji besi dan berteriak. Maafin gua. Nol, santai. Betapa bodohnya gue punya teman yang tulusnya bukan main, tapi gue malah membuang mereka demi kenikmatan semata. Saat itulah gue terus menyalahkan diri gue sendiri dan kami berempat saling bertukar cerita. 4 tahun lamanya gue pun bebas dari penjara dan untuk memulai hidup baru. Gue mencoba untuk menjadi penulis dan syukurlah tulisan gue pun dikenal banyak orang. Gue akhirnya membuat sekolah menulis bersama ketiga teman gue dan syukurlah masih eksis sampai sekarang. Dari sini gue dapat banyak pelajaran. Memang benar materi dan barang dunia itu adalah sesuatu yang indah, tetapi hal yang gak bisa didapatkan oleh materi yaitu ketulusan dan kebaikan terhadap sesama. Dan itulah kisah gue. Dari hari ini gue tutup sampai sini. Goodbye.